Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Fitriani, NIM 191372. Di sini saya akan mempresentasikan tentang grup, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial. Yang pertama yaitu jenis-jenis grup. Jenis-jenis grup dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kelompok komunal. Ciri utama dari kelompok komunal adalah bahwa mereka tertanam dalam tatanan sosial, dalam arti bahwa keanggotaannya didasarkan pada kelahiran, bukan rekrutmen. Contoh kelompok tersebut adalah keluarga, suku, kasta, dan kelompok etnis. Kelompok komunal didirikan atas dasar warisan bersama dan ikatan serta loyalitas tradisional. Kelompok seperti itu masih memainkan peran utama dalam politik negara berkembang. Kelompok-kelompok komunal juga harus bertahan dan memberikan pengaruh di negara-negara industri maju. Yang kedua yaitu kelompok kelembagaan. Kelompok kelembagaan adalah kelompok yang menjadi bagian dari mesin pemerintahan dan berusaha untuk memberikan pengaruh di dalam dan melalui mesin tersebut. Mereka berbeda dari kelompok kepentingan karena mereka tidak menikmati otonomi atau kemandirian. Birokrasi dan militer adalah contoh paling jelas dari kelompok kelembagaan, dan tidak jarang masing-masing mengandung sejumlah kepentingan yang bersaing. Kelompok institusional tidak hanya penting mengandung sejumlah kepentingan yang bersaing. Kelompok institusional tidak hanya penting dalam rezim non-demokratis. Beberapa melangkah lebih jauh dengan berpendapat bahwa elit birokrasi dan kepentingan pribadi yang berkembang di kementerian, departemen, dan badan sistem demokrasi pada dasarnya membentuk proses kebijakan. Mereka berfungsi untuk membatasi, beberapa akan mengatakan mendikte politisi terpilih dan pemerintahan terpilih. Yang ketiga yaitu kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi adalah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang berkumpul untuk mengejar tujuan bersama tetapi terbatas. Kelompok sebagai asosiasi ditandai dengan tindakan sukarela dan adanya kesamaan kepentingan, aspirasi, atau sikap. Contoh paling jelas dari grup asosiasi adalah apa yang biasanya dianggap sebagai grup kepentingan atau grup penekan. Kelompok asosiasi menjadi semakin penting di negara berkembang. Mereka biasanya dilihat sebagai ciri masyarakat industrialisasi sama-sama menghasilkan diferensiasi sosial dalam bentuk jaringan kompleks kepentingan yang saling bersaing dan setidaknya dalam lingkungan kapitalis mendorong tumbuhnya pola-pola perilaku yang mementingkan diri dan individual menggantikan pola-pola perilaku yang dibentuk oleh adat dan istiadat. Jika fungsi utamanya adalah berurusan dengan pemerintah dan badan publik lainnya, kelompok semacam itu biasanya disebut kelompok kepentingan.
Selanjutnya yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau penekan adalah asosiasi terorganisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah. Kelompok-kelompok bagian memajukan atau melindungi kepentingan anggotanya, sementara kelompok promosi berkaitan dengan nilai, cita-cita, atau prinsip bersama. Sementara kelompok orang dalam menikmati akses istimewa ke perumusan kebijakan. Kelompok luar tidak memiliki akses ke pemerintah sehingga dipaksa untuk go publik. Kelompok kepentingan memberikan pengaruh melalui berbagai saluran termasuk birokrasi, majelis, pengadilan, media massa, partai, dan badan internasional. Tingkat pengaruh yang dimiliki kelompok dalam sistem tertentu bagaimanapun berkaitan dengan beberapa akomodasinya sistem itu dengan kegiatan kelompok secara umum dan dengan titik akses apa yang ditawarkan kelompok dalam hal distribusi kekuasaan pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok kepentingan. Yang pertama yaitu kelompok seksional dan promosi. Kelompok seksional ada untuk memajukan atau melindungi kepentingan anggotanya. Karakter seksional mereka berasal dari fakta bahwa seksional mewakili bagian masyarakat, pekerja, majikan, konsumen, kelompok etnis atau agama, dan sebagainya. Sebaliknya, kelompok promosi dibentuk untuk memajukan nilai, cita-cita, atau prinsip bersama. Penyebabnya banyak dan beragam. Kelompok ini termasuk lobi pro-pilihan dan pro-kehidupan tentang aborsi, kampanye yang mendukung kebebasan sipil atau menentang seks dan kekerasan di televisi, protes tentang polusi dan kekejaman terhadap hewan, atau dalam membela nilai-nilai tradisional atau agama. Yang kedua yaitu kelompok orang dalam dan orang luar. Kelompok orang dalam menikmati akses reguler, hak istimewa, dan biasanya dilembagakan ke pemerintah melalui konsultasi atau perwakilan rutin di badan-badan pemerintah. Status orang dalam bagaimanapun tidak selalu merupakan keuntungan karena hanya diberikan pada kelompok dengan tujuan yang secara luas sesuai dengan tujuan pemerintah yang memiliki kapasitas yang dapat dibuktikan untuk memastikan bahwa anggotanya mematuhi keputusan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu kelompok luar. Kelompok luar tidak dikonsultasikan oleh pemerintah atau hanya dikonsultasikan secara tidak teratur dan biasanya tidak pada tingkat senior. Status orang luar merupakan indikasi kelemahan karena kurangnya akses formal ke pemerintah. Kelompok ini dipaksa untuk go publik dengan harapan dapat memberikan pengaruh tidak langsung pada proses kebijakan. Selanjutnya, faktor utama yang menentukan pengaruh kelompok. Yang pertama yaitu budaya politik. Budaya politik sangat penting karena dua alasan.
Yang pertama yaitu menentukan apakah kelompok kepentingan dipandang sebagai aktor yang sah atau tidak. Apakah mereka pembentukan dan pengaruh diizinkan dan didorong atau sebaliknya. Yang kedua yaitu mempengaruhi kesediaan orang untuk membentuk atau bergabung dengan minat yang terorganisir atau untuk terlibat dalam politik kelompok. Yang kedua yaitu struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan pemerintah jelas signifikan dalam arti aktivitas kelompok kepentingan yang menetapkan titik akses ke proses kebijakan. Yang ketiga yaitu sifat sistem partai. Sistem partai dominan cenderung secara alami untuk mempersempit fokus politik kelompok, memusatkan pada partai yang memerintah. Yang keempat, sifat dan gaya kebijakan publik. Tingkat aktivitas kelompok berfluktuasi terkait dengan pergeseran di depan umum kebijakan, terutama sejauh mana negara melakukan intervensi dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Sebagai aturan umum, intervensionisme berjalan seiring dengan korporatisme, meskipun ada perdebatan tentang mana penyebab dan mana yang efek. Selanjutnya yaitu model politik kelompok. Model politik kelompok dibagi menjadi 3, yaitu pertama model pluralis, yang kedua yaitu model korporatis, dan yang ketiga yaitu model kanan baru. 1. Model pluralis. Teori pluralis menawarkan gambaran paling positif dari politik kelompok. Mereka menekankan kapasitas kelompok untuk membela individu dari pemerintah dan mempromosikan daya tangkap demokratis. Yang kedua yaitu model korporatis. Korporatis adalah teori sosial yang menekankan pada posisi istimewa yang dinikmati kelompok tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan, sehingga memungkinkan mereka untuk mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang ketiga yaitu model kanan baru. Hak baru terhadap kelompok kepentingan secara ideologis bersumber dari individualisme yang ada di jantung ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, semua jenis kelompok sosial dan badan kolektif dipandang dengan kecurigaan. Ini jelas tercermin dalam preferensi partai kanan baru untuk ekonomi pasar yang didorong oleh kemandirian dan kewirausahaan. Namun, hak baru telah menyatakan keprihatinan khusus tentang dugaan hubungan antara korporatisme dan peningkatan pengeluaran publik dan masalah terkait over government. Selanjutnya, membahas tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah sebuah badan kolektif yang di dalamnya terdapat komitmen dan aktivisme politik yang tinggi, belum tentu berbasis organisasi formal. Gerakan sosial baru dibedakan oleh kapasitasnya untuk menarik kaum muda, berpendidikan lebih tinggi, dan relatif makmur. Orientasi mereka umumnya postmaterial dan komitmen mereka terhadap bentuk-bentuk baru aktivisme politik terkadang disebut politik baru. Dampak gerakan sosial lebih sulit untuk dinilai
dibandingkan dengan partai politik atau kelompok kepentingan. Ini karena sifat tujuan mereka yang lebih luas dan karena sampai taraf tertentu. Mereka memberikan pengaruh melalui strategi budaya yang kurang nyata. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.